Coba, kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka, betul nggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan Bapak pulang dari sana? Pasti nggak tahu kan? Iya, karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka, ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis, sudut pandang sebetulnya. Sesederhana itu kata Quran. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa sahikun. Saya bacakan ayatnya, takut nggak percaya. Kalau kok nggak dibacakan Arabnya ntar nggak percaya. Dari tadi ceramah nggak ada Arabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi penerus cita-cita leluhur untuk memayu hayuning bawono. Tugas kita di semesta ini adalah mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Sadar bahwa kita diutus ke dunia, berarti tugas kita ngurusi dunia. Jadi tugas kita di dunia itu ngurusi dunia, bukan ngurusi akhirat. Ini yang sok-sok suci, sok-sok paling benar. Ketika orang lain tekun, bekerja, kemudian diusilin, kamu itu kerjanya ngurusi dunia aja. Lah kan di dunia, tugasnya ngurusi dunia. Tetapi supaya benar ngurusi dunia, kita ini sudah dikasih bekal, yaitu bekal akhirat. Jadi akhirat itu bukan nanti, akhirat itu awal kita. Makanya kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi kita itu berasal dari akhirat. Didatangkan ke dunia, udah selesai, balik lagi ke akhirat. Akhirat itu bahasa Arab, artinya terminal terakhir, sekaligus juga terminal awal. Makanya jangan menjadi orang yang latah. Begitu ada orang meninggal, langsung kalian bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kita juga nggak ngerti dengan ucapan itu. Karena itu bahasa Arab, kita menganggap asal Arab itu doa. Kan gak sedikit sekarang umat Islam menganggap innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu seakan-akan doa untuk orang yang mati. Kan konyol. Masih mending konyol. Jadi innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Sadari ya. Wa inna ilaihi rajiun. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kamu pertuhankan. Betul kita berasal dari Allah, tidak bisa dibantah lagi. Apakah semua yang berasal dari Allah akan kembali secara otomatis kepada Allah?
Ya belum tentu. Yang tahu jalannya ya baliknya ke Allah. Yang nggak tahu jalannya ya entah kemana. Makanya innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna illah, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Ya kita menuhankan Allah, ya baliknya ke Allah. Kalau kau menuhankan rumahmu, ya kamu juga nggak balik-balik ke Allah, ya tinggal saja di situ, muter-muter. Ya berpisah tubuh dengan ruh, berpisah. Tetapi keterpisahan itu tidak membuat dia pulang. Tubuhnya kembali ke tanah, yes. Tetapi apakah ruh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya itu kembali lagi? Belum tentu. Jadi asal dari Allah dan akan kembali kepada apa yang dia pertuhankan. Kan masuk akal. Itu teks bahasa Arabnya begitu. Jadi tidak ada kata-kata doa di situ. Oleh karena itu maka asal kita adalah Allah, tempat akhir perjalanan kita juga Allah. Jadi akhirat itu apa? Akhirat itu adalah terminal terakhir, akhir sekaligus juga terminal awal. Jadi kita ini makhluk apa? Aslinya kita ini makhluk akhirat. Sedang dikaryakan di dunia. Membawa nilai-nilai akhirat yang disebut dengan nilai-nilai keilahian. Makanya ketika ruhku ditiupkan ke dalam diri kita, bukan hanya wajibul wujudnya yang ditiupkan, tetapi juga sifat karakternya Allah. Maka dirangkum dalam 99 asmanya Allah. Jadi saat ruhku ditiupkan itu, ditiupkan juga Ar-Rahman, ditiup juga Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, sampai As-Sabur, semuanya itu ada. Maka di Quran dikatakan segala kebutuhan tentang dirimu sudah ada dalam dirimu sendiri. Jadi tidak perlu mencarinya keluar. Nah, kenapa kita tidak mendapatkan yang kita butuhkan? Karena nyarinya selalu keluar. Makanya carilah ke dalam dirimu sendiri. Itu namanya meniti ke dalam diri. Gitu. Jadi tugas kita di dunia adalah mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya sebaik-baiknya manusia adalah yang berkarya, yang berguna untuk orang banyak. Bikin sendok aja udah ada gunanya hidup tuh. Bikin garpu tuh ada gunanya hidup itu. Bikin kain ada gunanya tuh hidup. Ya. Nah, kita ini selama ini mengatakan manusia berguna itu yang rajin melaksanakan ritual-ritual agama tertentu sampai dia melupakan dunianya. Nah, itu sudah salah kaprah. Sehingga kita menjadi orang yang usil pada orang lain ketika orang lain berkarya. Kan sekarang ya, kalau orang tidak berbuat apa-apa, asal kelihatan saja menjalankan ritual agama kan disebut soleh. Kan soleh itu ukurannya itu. Ngaji seminggu tiap hari, kerja enggak. Makanya ngaji itu nggak usah sering, ya nggak usah sering. Kalian tuh seragam sampai 7, tas 7, tasbih 7. Saya cuma khawatir aja keseringan seminar. Kapan mau mengamalkan hasil seminar? Seminar terus. Kan sekarang ini kan asal orang rajin seminar dapat sertifikat kan gampang naik pangkat. Besok-besok sudah jadi guru besar aja. Kan gitu kalau PNS. Nah, saya cuma khawatir aja, itu yang seminar tiap hari, kapan dia punya waktu ngamalin hasil seminar? Sama dengan orang yang ngaji tiap hari, kapan ngamalkan hasil pengajian? Soleh itu bukan di pengajian. Kalau lagi begini kalian duduk di depan saya, kan kalian itu kelihatan seperti baik.
Kalau di depan saya gini, kelihatan seperti sabar. Kalau udah pakai baju rapi gini kan kelihatan seperti soleh. Kelihatannya. Padahal tidak ada ujian apa-apa di sini. Tidak ada ujian apa-apa di sini. Ujian yang sebenarnya itu ketika kalian keluar dari sini. Naik sepeda motor, jalan macet, stop, jangan hidupkan klakson. Jangan nyalip kiri kanan, di situ aslinya kalian tuh kelihatan. Di sini ya, cari orang sabar susah saya ngukurnya. Tapi di jalan dia orang sabar kan gampang. Betul nggak? Nyalip kiri, nyalip kanan, udah jelas di stopan, masuk sini. Padahal diem aja. Kan ketika stopan sudah warna hijau, kan jalan juga. Di situ saya bisa lihat orang yang gak sabar. Di sini semua kelihatan seperti sabar. Jadi sebetulnya ketika sedang di masjid gini, kalian itu semua sedang pakai topeng. Sedang berpura-pura jadi orang baik. Keluar dari sini, sendalnya keinjek orang. Udah mulai nyolot itu. Itu aslinya tuh di situ. Nah, kita ini selama ini mengukur kesolehan dengan alat ukur yang salah. Kalau orang sudah putih ke atas, putih ke bawah, pakai ubal-ubal putih, sorban putih, tangannya cuma muter-muter tasbih, soleh. Padahal itu baru kelihatan soleh. Orang soleh itu bikin pesawat. Orang soleh itu riset setiap hari, bikin sabun yang tidak mencemari lingkungan, bikin listrik yang bisa menerangi kampung-kampung yang kegelapan, bikin kabel. Gimana caranya supaya bikin kabel yang hambatan listriknya sekecil mungkin, sehingga listrik itu tidak boros karena hambatan listriknya kecil. Orang yang soleh itu setiap hari berkarya bagaimana supaya kehidupan ini semakin beradab, semakin mudah. Itu soleh. Orang soleh itu bikin HP, bikin Google Map. Sekarang kalian mau pergi ke rumah saya dari Jakarta, pencet aja Jalan Sariwangi nomor 51, nyampe. Lurus 5 km belok kanan, 10 km belok kiri, jelas sekali ada suaranya. Pernah mikir gak kenapa orang bisa bikin seperti itu? Itu harus menguasai yang namanya komputasi, harus menguasai bahasa program, harus menguasai tentang gravitasi. Karena itu semua menggunakan teori gravitasi. Kalau saya cerita itu pasti kalian gak ngerti. Makanya daripada saya cerita lebih bagus gak usah. Karena saya salah alamat kalau di sini. Kalau di depan mahasiswa yang sedang belajar teori gravitasi, saya jelaskan bagaimana Google Map itu dibuat. Tercengang tuh mahasiswa. Nah ini soleh, saya bilang. Saya lihat banyak mahasiswa saya di sudut-sudut kampus itu baca Quran. Dan Qurannya tuh nggak suka yang gede-gede. Saya juga heran. Yang kecil itu baca Quran. Habis gitu saya tanya, kamu ngerti yang dibaca? Enggak Pak, katanya. Dan saya pastikan dia pasti ngaku orang soleh. Dan yang tidak baca kayak dia pasti dia bilang salah. Ini kan ukuran yang salah. Dan ini harus diperbaiki. Kan ini paradigma yang keliru. Gitu. Nabi Muhammad sedang saum ketika disuguhi makanan oleh orang Yahudi. Yang nyuguhi orang Yahudi, beliau batalkan saumnya demi untuk menghormati hidangan yang disajikan oleh orang Yahudi. Soleh apa salah? Seorang nabi kan begitu, ngasih contoh, soleh. Model-model kalian ini ada tuh murid saya. Tiap datang ke rumah saya saum. Setiap disuguhi diajak makan sama saya, maaf ayah, saya sedang puasa. Suatu saat saya juga ngomel aja. Kamu itu gimana sih? Diajak makan sama saya, tiap datang ke rumah saya, saum mulu.
Apa yang dicari? Hak tubuhmu kenapa tidak dikasih? Itu sudah kurus kerontang saum tiap hari. Ya ntar penyakitan. Apa disuruh begitu sama semesta? Apa Allah itu yang suka merampas kesenangan kita? Tidak. Allah ingin kamu bahagia, ingin kamu menikmati seluruh ciptaannya. Siddhartha Gautama 6 tahun tinggal di hutan, meninggalkan kerajaannya. Beliau ingin mencapai pencerahan di hutan, sampai kurus kerontang, saum setiap hari tidak makan. Dan tiba-tiba kemudian ada sekelompok darwis yang bernyanyi. Ada orang katanya di hutan ini yang sedang menyiksa dirinya, pura-pura mau mencari Tuhan. Tersinggung tuh Siddhartha Gautama. Kemudian dia sadar, dan ternyata di hutan menyiksa diri, yang didapat bukan pencerahan. Dia pulang ke kerajaannya, makan seperti biasa, hidup seperti biasa, melayani orang-orang yang dia cintai. Justru di pohon bodhisatwa inilah beliau mencapai pencerahan. Di pohon zaitun inilah beliau mencapai pencerahan. Kalau yang tradisi Nasrani, di pohon Natal inilah mencapai pencerahan. Gak usah usil lihat pohon Natal. Pohon Natal itu lihat, lampu semua kan? Iya. Makanya puncaknya pohon Natal juga bulan bintang, sama dengan menaranya masjid. Kalian itu kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik. Begitu seseorang sudah Natal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya. Sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Kalau ngerti. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa, 3 Taurat turun sama Nabi Musa, 4 Zabur turun sama Nabi Daud. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Lihat salib itu. Bagian yang mendatar kan pendek, tapi bagian yang vertikal kan panjang. Kan di situ ada makna yang dalam. Vertikal itu urusan horizontal, urusan duniawi. Vertikal itu kan urusan yang panjang, urusan keabadian. Itu kan sama saja dengan kita belajar pergi ke Mekah disuruh sa'i. Laki-laki disuruh lari, perempuan disuruh jalan. Kan simbolisasi itu namanya. Apa maknanya? Laki-laki itu urusan ruhani, perempuan urusan jasmani. Urusan dunia jalan aja kata Allah. Yang penting kamu kerja, ntar juga ada rezekinya. Tapi urusan akhirat, urusan pulang kepada Allah, kamu harus lari. Berapa kali kalian pergi sa'i ke sana? Gak ngerti-ngerti. Yang penting kalau sudah lampu hijau, laki-laki lari, perempuan jalan. Walaupun perempuan guru senam, tetap aja jalan. Gak boleh jadi lari.
Walaupun laki-laki pernah kena stroke, tetap harus lari, kan begitu. Nah, ketika kalian sudah lari karena laki-laki merasa sudah dapat surga, padahal nggak ngerti apa-apa. Itu kan simbolisasi, makna terdalamnya bukan itu. Urusan rohani, urusan spiritual lari, urusan jasmani jalan aja, jalan aja. Asal silaturahimnya bagus, nanti juga rezeki pasti dapat, kan begitu. Ini saya ngomel, ngerti ya maksudnya? Makanya di dalam tradisi sahabat kita yang sedang merayakan Natal sekarang, kan pohon Natal menjadi simbolis. Nah, Natal itu bahasa lain. Kalau bahasa kita yang di Islam itu kan Maulid. Sama sebetulnya esensinya. Maulid itu apa? Kelahiran. Kelahiran siapa? Maulid itu bukan kelahiran Nabi Muhammad, tetapi kelahiran setiap manusia. Beliau sudah mencapai kelahiran yang kedua sehingga mencapai kesadaran. Satu Muhammad saja yang sadar, semesta terang benderang. Kapan kita mau lahir seperti beliau? Karena kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Begitu kelahiran yang kedua lahir, maka tubuh kita menjadi pohon zaitun yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat. Di situ kita menemukan nur ala nur, kan cahaya juga. Jadi sebetulnya dalam tradisi Nasrani kita mengenal pohon Natal, lampu semua. Dalam tradisi Quran surat An-Nur ayat 35 ada yang namanya cahaya di atas cahaya. Kapan itu? Ketika kita menemukan pohon zaitun kita ini bercahaya. Mana pohon zaitun? Bukan dari timur, bukan dari barat. Berarti bukan dari mana-mana dong. Kan diri kita sendiri. Ini adalah bodhisatwa kita yang sangat luar biasa. Kendaraan untuk mencapai kesadaran. Asik kan kalau kita mengerti semuanya? Sehingga kita menemukan nilai-nilai universalnya. Disitulah muncul toleransi. Makanya pagi-pagi, subuh-subuh saya mengucapkan selamat Natal 2022, tahun baru 2023. Semoga kebahagiaan Natal menjadi cahaya terang bagi semesta. Sahabat-sahabat Nasrani mendapatkan ucapan selamat dari saya, seneng banget. Apa begitu saya mengucapkan Natal saya jadi Nasrani? Kan tidak. Kalian mengucapkan hari pahlawan kan besok tidak jadi pahlawan. Kalian mengucapkan selamat hari ibu kan kalian juga tidak jadi ibu-ibu. Kenapa takut? Kalau saya mengucapkan hari Natal kan saya tidak jadi Nasrani. Betul nggak? Iya. Saya masih seperti ini. Nggak berubah. Tetapi silaturahim saya kan makin luas. Makin luas. Disitulah kita bisa hidup berdampingan bersama dalam perbedaan. Asik bukan? Saya kasih tahu nih kemarin sahabat-sahabat yang saya utus pergi ke panti jompo dalam rangka Natal, membagikan makanan ringan untuk mereka bekal selama beberapa, sabun, sikat. Ya, senang kalian? Senang lihat wajah mereka? Bahagia? Kan sederhana, bahagia itu ketika melihat orang lain bahagia. Saya utus kalian pergi ke panti asuhan, ketemu dengan anak-anak, ya, anak kecil, bayi yang ditinggalkan ibu bapaknya terlantar di sana. Apa mereka harus ditelantarkan karena agamanya tertentu? Kenapa kalian berbuat kebaikan dan cinta harus bertanya agamanya apa? Lihat Allah mencintai makhluknya tidak pernah pakai syarat, unconditional. Semua tanpa syarat. Kalau kalian sudah bisa mewakili cintanya Allah, kalian sudah menjadi tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kalian menjadi juru damai di semesta ini. Kalian menjadi lilin yang menyala. Satu lilin saja menyala. 1000 lilin yang masih tidur belum menyala bisa dinyalakan dengan satu lilin yang sudah menyala. Semesta ini cuma butuh satu orang saja yang berkesadaran. Maka saya sering mengatakan, begitu hari ini kalian sadar, maka semesta kehilangan satu orang bodoh. Kalau hari ini kalian sadar, semesta kehilangan satu orang bodoh. Semoga orang bodoh itu adalah kamu.
Paham? Oke, ini baru pembukaan. Pembukaannya aja panjang. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita ada di sini, karena untuk berada di sini tidak mungkin kalau tidak dipilihkan oleh semesta. Saya yakin hanya orang-orang yang punya keberanian untuk mengubah diri yang ada di sini. Mereka yang merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh, yang merasa tahu padahal dia tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, gak ada di sini. Saya pastikan kalian yang ada di sini adalah kalian yang tidak tahu, tetapi kalian tahu bahwa kalian tidak tahu. Beruntung jadi orang seperti itu. Maka setiap saat kita menyediakan ruang kosong untuk kehadiran berkah. Mereka yang gelasnya sudah penuh, ditutup lagi. Lalu tinggal di tempat yang tinggi, siapa yang mau ngisi? Coba gelasnya kosong, tutupnya dibuka, menyediakan diri untuk dialiri air, dan dia letakkan gelasnya di tempat serendah-rendahnya, dan siap diisi oleh siapapun. Tidak akan pernah kosong gelas ini. Mereka yang selalu merasa diri tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak merasa sebagai siapa-siapa, saya ucapkan selamat. Berkah semesta akan mengalir dalam diri kalian. Dan siapapun yang merasa dirinya siapa, bisa apa, punya apa, selamat juga. Kalian tidak akan pernah kaya, kering kerontang, dan tidak akan pernah mencapai kebijaksanaan. Makanya di satu judul YouTube saya dengan terpaksa membuat satu judul kelompok manusia yang tidak bisa ditolong. Siapa manusia itu? Mereka yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dan seakan-akan dia sudah tahu karena kemana-mana dia ngasih tahu. Padahal yang dia kasih tahu pun dia tidak tahu. Coba tanya, kalau dia sedang cerita surga, pernah ke sana enggak? Belum kan? Berani-berani ngajak orang. Berarti kan dia juga tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi ngajak-ngajak orang, nekat itu. Coba, kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka. Betul enggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan Bapak pulang dari sana? Pasti nggak tahu kan? Iya, karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka, ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis, sudut pandang sebetulnya. Sesederhana itu kata Quran. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa sahikun. Saya bacakan ayatnya, takut nggak percaya. Kalau kok nggak dibacakan Arabnya ntar nggak percaya. Dari tadi ceramah nggak ada Arabnya. Cap kaki 3 buatan Cina, kalau ditulis huruf Arab kalian beli. Betul nggak? Ada khasiatnya kan, karena hurufnya Arab. Padahal cap kaki 3. Iya. Makanya di Indonesia banyak sekali kemarin itu, ketika Raja Qatar melakukan pidato Piala Dunia, dan pidatonya pakai bahasa Arab, dalam rangka Piala Dunia pidatonya. Dan semua di rumah pasang televisi dan siap. Amin, amin, selama pidato. Karena kadang-kadang asal Arab kita sebut saja itu doa. Siapa yang suka karaokean? Karaokean boleh nggak pakai bahasa Sunda? Bahasa Jawa? Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Mandarin? Bahasa Arab? Begitu karaokean pakai bahasa Arab, semua jadi amin, amin. Bahkan banyak sekali anak-anak yang diajarin tidak bisa membedakan mana kata-kata pujian dan mana lagu.
asal Arab, sekalipun itu lagu, maka setiap sebelum sholat selalu dikumandangkan oleh anak-anak, termasuk juga orang tua.